Ya, selamat malam ya rekan-rekan. Pada malam hari ini saya ingin memperdengarkan lagi percakapan saya dengan Pak Saifuddin. Kiranya menjadi berkat. Sekarang kamu jawab saya deh, Sapudin. Beda firman dengan wahyu itu apa? Ayo, difirmankan dengan diwahyukan itu apa? Ya sama. Wahyu itu dalam agama Islam. Firman itu adalah agama Kristen. Tapi kami sudah jelas bahwa yang berfirman itu adalah Allah. Nah sekarang Bu Uti saya mau tanya. Yang berfirman itu di Yohanes 1 ayat 1 siapa Bu Uti? Bisa Bu Uti jelaskan Bu Uti? Bu Uti bisa nggak Bu Uti jelaskan ya siapa yang berfirman di Yohanes 1 ayat 1? Karena saya lihat dan saya baca ayat ini, ternyata Allahnya di belakang, bukan di depan. Seharusnya di situ, di depan, tapi ini kan malah di belakang. Firmannya yang duluan. Lalu siapa yang berfirman, Bu Uti? Maksudnya siapa yang berfirman apa? Pada mulanya adalah firman. Ya memang firman itulah pada mulanya. Karena dia menciptakan berfirmanlah Allah. Elohim itu kan dia tidak berwujud, tidak terlihat, tidak bisa diraba, tidak punya zat, tidak punya daging, tidak punya apa. Yang keluar kan suaranya. Ya suaranya itu adalah firman. Ya pada mulanya adalah firman itu. Ketika dikatakan jadilah langit dan bumi. Nah, itu dia, itu dia. Karena firman itu hidup. Allah itu adalah perkataan, jangan salah, perkataan yang kudus, yang tinggi, yang agung, yang mulia. Allah itu yang seperti itu. Dia tidak bisa dia tidak punya wujud, dia tidak punya daging, dia tidak punya ini beda dengan dunia fana seperti kita. Tetapi dia punya suara ketika dia mengatakan jadilah langit dan bumi ya maka jadi karena apa? Karena perkataannya itu hidup. Kalau Pak Saipudin bilang jadilah motor gitu kepada buku disuruh jadi motor sampai kakek-kakek sampai nenek-nenek juga nggak akan pernah bisa jadi motor karena perkataan Pak Saipudin itu kosong, nggak ada isinya, mati, nggak berdaya. Tetapi karena dia hidup, perkataan itu adalah oknum, makanya dia jadi. Ingat ya, Tuhan kami itu roh, tidak ada apa-apanya. Yang kedengaran yang bisa dirasa itu adalah firmannya, perkataannya. Kecuali dia datang memanifestasikan dirinya, baru bisa dilihat. Oke, itu maksudnya. Kalau pernyataan Ibu Uti seperti itu, ya, berarti dia harus mengatakan gini, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu. Bu Uti, Allah itu berfirman kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Jadi pada mulanya itu adalah firman. Siapa yang berfirman adalah Allah. Nah, kalian saya mau tanya, siapa sih yang berfirman di Yohanes 1 ayat 1 itu? Kan Allahnya kan terakhir, Bu Uti. Ya, wahyu itu banyak kalau kami agama Islam. Ya, diberi mandat boleh wahyu juga. Ya, diberi kekuasaan juga itu wahyu juga. Firman juga adalah wahyu. Yang penting dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dari manusia, itu bukan wahyu. Beda dengan kalian. Karena tidak bisa dikatakan wahyu karena yang beri firman adalah manusia. Berarti itu adalah firman perkataan. Nah, kalau kami boleh dikatakan wahyu, boleh dikatakan firman. Karena Allah langsung sendiri yang berbicara, yang berfirman kepada malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaan saya, Buti. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Yang berfirman itu di Yohanes 1 ayat 1 siapa, Buti? Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu bagaimana? Yohanes 1 ayat 1 itu bagaimana? Ya. Loh, menurut Anda kan firman itu adalah Yesus, dilahirkan dari perut Maria. Terus yang berfirman itu siapa, Buti? Masalahnya ada Allahnya di belakang, masalahnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Ya, coba siapa yang berfirman, Buti? Tadi Bapak mengatakan bahwa wahyu itu berasal daripada Tuhan. Fine-fine aja Pak, itu namanya mengklaim, itu namanya
cuma ngaku-ngaku doang, Pak. Karena apa? Pembuktiannya tidak ada, karena apa? Buktinya tidak ada, faktanya tidak ada. Dan itu menyalahi hakikat Tuhan, Pak. Karena Tuhan yang benar itu tidak akan pernah mengirimkan wakilnya untuk mengutus seseorang gitu. Nggak pernah, Pak. Tidak pernah mengirim wakil untuk mengutus seseorang. Dan lagi pula Tuhan tidak pernah bekerja secara sembunyi-sembunyi dan serampangan begitu. Tidak ada firman yang akan yang disampaikan kepada manusia ketika itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi dalam goa gitu loh, Pak. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tanpa pembuktian, tanpa pengesahan, tanpa data-data yang jelas gitu loh, Pak. Semuanya buram, semuanya kabur, semuanya angan-angan, dan semuanya hanya imani-imani saja. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa Jibril itu adalah utusan dari Allah atau malaikat, ya, setidak-tidaknya kita anggaplah itu dia adalah malaikat. Lalu malaikat mana yang datang kepada manusia mengatakan langsung mencekek, Pak. Langsung dicekek itu Muhammad, langsung dicekek. Karena kerja malaikat tidak akan pernah berlaku seperti itu, kasar seperti itu. Ketika orang ketakutan, dia akan mengatakan janganlah takut. Nah, itu malaikat yang sebenarnya berasal daripada Tuhan. Dia menenangkan hati orangnya dulu. Lalu dia tidak berlaku kasar seperti itu, langsung cekek itu, Pak. Yang cekek-cekek itu, yang bikin cekek-cekek itu biasanya dari yang satu lagi, Pak, dari hantu-hantu, Pak, bukan dari Tuhan. Lalu malaikat itu ketika dia mengatakan, malaikat atau Tuhan ketika dia mengatakan bacalah, maka orang yang buta huruf itu akan bisa baca, Pak, dengan segera. Lalu ketika dia katakan, Yesus mengatakan kepada orang lumpuh bangunlah, maka orang lumpuh itu bangun, Pak. Jadi itu sama sekali ciri-ciri ketuhanan yang dibawa, yang diusung-usung oleh Nabi Bapak itu sama sekali tidak ada, Pak. Bukan berasal dari Tuhan yang benar, Pak. Tidak memenuhi kriteria ketuhanan sehingga itu dapat dikatakan valid. Oke? Yohanes 7 ayat 4, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Nah, ketika diutus, Pak, tidak ada pernah ada pengutusan itu langsung malaikat yang menyuruh gitu. Nggak ada, Pak. Kalau pengutusan itu biasanya langsung dari Tuhan gitu loh. Lalu ketika Muhammad mengatakan dia diutus, dia menjadi nabi karena Allah berdasarkan Jibril, itu bukan cara kerja Tuhan, Pak. Lalu ketika dia dikatakan diwahyukan, itu juga bukan kerja Tuhan. Lalu ketika dia mencekek, bukan kerja Tuhan. Lalu dia tidak punya kuasa, bukan kerja Tuhan. Dan dia mendampakkan diri kepada Muhammad dalam tempat tersembunyi, itu juga bukan kerja Tuhan. Jadi itu sama sekali tidak ada indikasi ciri-ciri yang mendekati bahwa yang mengutus nabimu itu adalah Tuhan kami, gitu ya, jelas. Setidak-tidaknya itu bukan Tuhan kami, karena Tuhan kami tidak bekerja seperti itu. Elohim tidak bekerja seperti yang terjadi pada Muhammad. Oke? Ya, Yohanes 7 ayat 4, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Nah, lihat itu ya, Pak Saipudin ya. Tidak ada, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Nah, itu dia. Itu kerja Allah ya, perkataan dari Rasul yang menyatakan kerja Allah. Kerja Allah tidak pernah begitu. Ketika dia ngumpet-ngumpet, lalu umpetannya itu disuruh disampaikan kepada dunia, itu bukan kerja Tuhan kami, Pak. Bukan hakikat yang benar gitu loh. Jadi pengutusan Muhammad di Goa itu tidak sesuai dengan hakikat Tuhan. Lalu Jibril yang tidak tahu bahwa umatnya itu, bahwa Muhammad itu tidak bisa baca juga, itu bukan Tuhan. Lalu Jibril yang ngumpet-ngumpet itu bukan Tuhan, Pak. Lalu Jibril yang mencekek itu juga bukan Tuhan. Lalu Jibril itu bukan berfirman tetapi mewahyukan, itu juga bukanlah Tuhan yang benar gitu loh, Pak ya. Loh, sedangkan Yesus mau dikandung oleh Maria, kan malaikat diutus kepada Maria. Iya kan? Padahal Tuhan loh. Kenapa Tuhan lagi mau nyuruh malaikat? Seorang Tuhan yang dikandung, lalu menyuruh malaikat lagi menyampaikan kepada Maria. Jadi, Buti, jangan berbeli-beli dulu, Buti. Saya mau tanya, yang berfirman itu siapa? Karena pada saat Yesus mau dikandung di rahim seorang Maria, itu malaikat diutus loh. Untuk memberitahu Maria
bahwa seorang anak yang akan kandung itu, ya, kita singkat-singkat saja. Di hati ini kami juga sering memberi semangat kepada teman-teman kami, ya, tunjukkanlah jati dirimu di dunia. Jadi itu maksudnya, Bu Uti. Bukan yang tidak ada yang mau ditunjukkan. Yang ada pun, yang sudah ada pun bisa ditunjukkan dengan kata-kata ini, Bu Uti. Seperti kalau menasihati anak, mengasih semangat, ya, tunjukkanlah kehebatanmu di dunia, kan gitu, Bu Uti. Tunjukkanlah keahlianmu di dunia. Tapi itu sudah yang ada, Bu Uti. Jadi di sini maksud ayat ini bukan yang tidak ada diadakan. Iya, betul, Bu Uti. Sampai sekarang juga kalau kami misalnya memberi semangat kepada teman-teman kami, kadang kami menyebut tunjukkan skillmu ke dunia. Ya, kami juga jadi yang ada mau ditunjukkan ke dunia, bukan yang tidak ada mau ditunjukkan ke dunia. Yang ada saja bisa ditunjukkan ke dunia. Jadi inilah masuknya ayat ini. Ya, Yesus sudah ada, baru orang-orang itu mau menyuruh dia menunjukkan dirinya ke dunia bahwa engkau adalah utusan Allah. Makanya Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan Esa itu yang patut disembah, bukan dirinya. Berdakwalah, perkenalkanlah Tuhanmu. Tunjukkan dirimu ke dunia. Kan gitu maksudnya ayat ini. Kami juga sering memberi semangat kepada anak-anak kami, ya, teman-teman kami, bahwa tunjukkanlah dirimu ke dunia supaya kau bisa jadi manusia hebat. Kan gitu, Bu Uti. Itu maksudnya, Bu Uti. Bukan yang tidak ada mau ditunjukkan. Yang ada yang ditunjukkan. Yesus sudah ada. Dia manusia. Lalu disuruh untuk tampil supaya dikenal dunia. Kan gitu. Tampil bahwa dia adalah utusan Allah. Nah itu dia Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, jangan berkata seperti itu Pak ya. Masalahnya adalah firman itu telah menjadi manusia. Ya firman oknum dari Allah itu telah menjadi manusia. Lalu ketika Pak Saifuddin mengatakan, Yesus mengatakan, firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah engkau sampaikan kepada diriku, telah aku sampaikan. Tetapi masalahnya Bapak Saifuddin tidak tahu. Kan jelas dikatakan bahwa Yesus mengatakan, apa yang kukatakan. Ya, kukatakan itu adalah firman. Apa yang kufirmankan. Apa yang telah kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, melainkan Elohim yang diam di dalam diri Yesus. Itu dia. Jadi nggak jauh-jauh Pak. Jangan pisahkan antara utusan dan pengutus. Jangan pisahkan antara Tuhan dan Nabi. Jangan pisahkan antara Allah, Bapa dan Anak. Ini satu oknum loh Pak. Yesus mengatakan ya, aku dan Bapa adalah satu. Caranya bagaimana Pak? Caranya adalah Bapa itu yang firman itu diam di dalam diri Yesus. Sudah menjadi satu pribadi, satu oknum, satu daging gitu loh Pak. Bu Uti, kalau firman telah menjadi manusia, Allah bisa menjadi manusia. Bisa nggak Allah Bu Utun berubah jadi satria baja hitam? Coba pengen tahu. Lalu siapa yang berfirman, Bu Uti? Benda yang tidak bergerak sama sekali, kalau tidak digerakkan oleh sesuatu, tidak akan mungkin bergerak. Begitu juga akan firman. Tidak mungkin ada firman itu kalau tidak ada yang berfirman. Lalu siapa yang berfirman? Saifuddin, kenapa kamu tidak bisa menjawab saya lagi, Saifuddin? Kamu tidak bisa membedakan mana wahyu, mana firman. Kamu tidak bisa membedakan apakah Tuhanmu itu adalah Tuhan yang benar. Karena apa? Karena Jibril, kamu bilang Jibril itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan yang benar tidak pernah mencekek umatnya, lalu dia mencekek gitu loh. Ya, Tuhan yang benar itu dia ketika dia datang kepada manusia, dia selalu mengatakan jangan takut. Dia menenangkan, dia mengasihi, bukan mencekek. Lalu ketika dia mengatakan bacalah kepada orang buta huruf, maka seketika orang buta huruf akan langsung bisa baca. Itu Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tidak pernah bekerja dalam tempat tersembunyi supaya firman-Nya bisa diketahui oleh umum. Tetapi nabimu dia tersembunyi gitu loh. Ini tidak bisa kamu jawab gitu loh. Dan Tuhan yang benar tidak pernah menyuruh malaikat untuk menyampaikan lagi kepada ini untuk utusannya. Tidak. Rasul Paulus saja didatangi secara langsung. Semua didatangi secara langsung. Untuk mengutus pertama kali ya.
Kalau untuk mengutus untuk bicara seterusnya itu tidak ada masalah. Tetapi untuk pengutusan pertama kali tidak pernah memakai perantara. Lalu semua nabi-nabi itu diberikan tanda ilahi, tanda kuasa, tanda bahwa dia memang berasal daripada Tuhan gitu loh. Tidak ada satu kualifikasi pun yang memenuhi syarat kualifikasi yang memenuhi gitu loh. Yang dipenuhi oleh nabimu, oleh Jibrilmu, oleh Tuhanmu gitu loh. Standar kualifikasi ketuhanan, oke? Oh, tapi maaf Pak, ketika pengutusan pertama itu harus jelas. Ya, seorang raja yang diutus, yang ditahbiskan, yang dinobatkan, dia harus di depan mata banyak orang, oke? Seorang presiden ketika dia ditahbiskan, ketika dia diutus, ketika dia dinobatkan di hadapan segala rakyatnya. Seorang nabi ketika dia diutus, ketika dia dinobatkan, ketika dia ditugaskan di depan semua para saksi. Tidak ada yang ngumpet di dalam goa, lalu goanya gelap, tidak ada saksi, tidak ada apa-apa. Lalu Muhammad pergi keluar ngaku-ngaku gitu loh. Tidak ada proses Tuhan yang seperti itu. Di bumi pun setiap penobatan itu harus ada saksi. Jadi ketika Elohim, ya ketika Allah mau mengejawantakan atau mau mengutus nabinya, tidak dalam hal seperti itu di dalam goa pada saat Muhammad juga sedang cari wangsit, sedang cari wahyu, mencari-cari wangsit supaya dia tahu mana agama yang sebenarnya gitu loh. Lalu masuklah satu roh yang tidak jelas yang kata Muhammad adalah Jibril, tetapi cara kerjanya tidak seperti Tuhan yang benar, ya. Jibril itu katanya dari Tuhan, tetapi umatnya dicekek sampai mau mati gitu loh, sampai kelojotan gitu loh. Itu bukanlah Tuhan yang benar. Ketika dia mengutus, dia akan mengatakan jangan takut. Ketika dia mengutus, dia akan memberikan kuasa ilahinya. Ketika dia mengutus, orang yang utusan itu sadar akan dosanya, bertobat, tidak pernah membunuh lagi, tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat lagi. Tetapi semua kualifikasi atau pribadi Allah yang sebenarnya itu tidak ada pada Nabi Bapak. Oke? Itu saja yang membuktikan apakah betul itu berasal dari wahyu Tuhan atau tidak, ya. Ketika Musa menerima firman dari Tuhan, apakah Allah sendiri menampakkan kepadanya? Itu pertanyaan yang bagus. Ketika Allah datang langsung mewahyukan bisa jadi, ya. Mewahyukan, tetapi bukti bahwa Elohim itu ada sudah ditunjukkan. Allah yang mewahyukan kepada dirinya menampakkan diri, menyatakan diri bukan cuma kepada Musa tetapi kepada seluruh bangsa Israel. Nah, sekarang mana Tuhanmu yang mewahyukan kepada nabimu? Apakah Tuhanmu pernah menyatakan diri kepada orang lain untuk membuat kamu tidak terbingung-bingung, untuk membuat kamu tahu siapa yang kamu sembah itu? Kalau ada bukti bahwa Tuhanmu menampakkan diri, menyatakan diri lewat apapun seperti yang dilakukan oleh Elohim, baru deh aku bisa percaya bahwa nabimu itu bukanlah nabi yang karang-karang, oke? Dongo, nggak nyambung. Yang saya tanyakan itu solusi untuk 3 wanita ini apa? Pak Saifuddin mengatakan bahwa bukti bahwa Allah itu ada dari Al-Quran. Nah, sekarang saya menyatakan Pak, kalau itu adalah bukti firman Tuhan, kenapa Al-Quran itu tidak perfect Pak? Ya, tidak perfect, tidak sempurna, tidak masih kurang Pak. Begitu banyak ayat-ayat, begitu banyak buku-buku pendukung yang harus dibuat oleh orang-orang yang mengaku kerabat-kerabat dari Muhammad, tetapi lahir ratusan tahun setelah Quran itu ada. Ya, oleh orang-orang yang mengaku kerabat Muhammad, tetapi ratusan tahun setelah Muhammad meninggal, lalu menulis tafsiran ini, tafsiran itu, buku kuning, buku fikih, buku hadis gitu loh. Ya, kenapa Bapak mengatakan itu adalah bukti firman Tuhan setelah semuanya yang ada di dalam Quran itu harus ditopang, harus didukung, harus dibenar-benarkan, dicari penyelesaiannya. Ya, banyak kesulitan-kesulitan dan banyak sekali ketidakmungkinan yang terdapat di dalam Quranmu yang harus ditafsir. Lalu muncullah para tafsir-tafsir yang jelas bukan utusan Tuhan, yang jelas tidak dinubuatkan.
Karena Al-Quran Bapak sendiri mengatakan bahwa kamu tidak ada di jalan yang benar kecuali mengikuti ajaran Taurat, Injil, dan Zabur. Tetapi sekarang yang kalian ikuti itu adalah kitab kuning. Yang kalian ikuti itu adalah hadis, adalah fikih, dan sebagainya, dan sebagainya. Tafsiran-tafsiran yang tidak memungkinkan, yang tidak memberi data bahwa Quranmu itu betul-betul berasal dari firman Allah, dan itu adalah mujizatnya. Dan ketika Bapak mengatakan bahwa bukti bahwa Allah itu ada dengan diturunkan Alkitab, Pak, saya mau kasih tahu Pak, tidak ada kitab manapun dari agama manapun yang turun dari langit gedebuk sebagai bukti bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi Bapak tidak bisa memakai data ini atau dalil bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan, bukti firman Tuhan dengan ini Pak. Karena semua kitab-kitab di tempat manapun, agama manapun mempunyai proses yang sama pembuatannya seperti di kitab Bapak. Sedangkan prosesnya yang sama di kitab saya itu tidak membutuhkan hadis. Tidak membutuhkan lagi fakta-fakta sejarah, tidak membutuhkan tafsiran-tafsiran. Karena dia sempurna, Pak. Alkitab bisa menjawab apa-apa yang tidak diketahui dengan baca kitab dari yang lain. Nabi ini, tulisan ini, baca sejarahnya. Ada jawabannya di dalam Alkitab. Karena Alkitab memberi jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Alkitab itu sendiri. Itulah mujizatnya, Pak. Tetapi kitab Bapak kan tidak begitu. Banyak sekali pendukungnya, Pak. Dan Bapak tidak mengikuti perkataan Nabi Muhammad. Kamu tidak ada di jalan yang benar kecuali mengikuti ajaran Taurat, Injil, dan Zabur. Oke? Saya minta maaf Buti, saya tidak mampu menjawab Buti ya, tapi mendadak ada tamu saya Buti, jadi lain kali Buti nanti saya jawab ya Buti ya. Saya tidak bicara tentang pengutusan, Pak Saifuddin. Saya tidak bicara tentang pengutusan. Pengutusan pertama itu harus di depan orang banyak, Pak. Harus secara terbuka, harus penobatan, harus diberi kuasa, harus diberi tanda, diberi cap jempol, dimateraikan, dipakaikan baju kenegaraan. Ya, Pak Jokowi itu diutus pertama dia di depan mata orang banyak, di depan mata disaksikan orang. Ya, semua Rasul Paulus juga pengutusan pertama itu banyak saksinya. Semua Pak, dalam segala konteks semua ada saksinya. Pengutusan itu. Rasul Matius dipanggil ada yang melihat. Semuanya, semua rasul-rasul itu ada yang melihat, Pak. Ada saksi matanya dan tidak ngumpet di dalam goa seperti yang dilakukan oleh Tuhannya Bapak. Saya tidak bicara bukan pengutusan, Pak. Ini bicara tentang pengutusan. Setelah dia diutus lalu mengutus malaikat lagi untuk bicara, itu biasa, Pak. Oke? Dia sudah menjadi nabi, itu rasul, itu biasa. Tetapi saya bicara konteksnya adalah pengutusan. Dan ketika Yesus itu dia datang ketika Yesus itu lahir dari rahim Maria, ya memang itu dia, Pak. Dia harus menjadi manusia yang zahir, Allah yang zahir di dalam Al-Hadid 3. Allah yang zahir itu artinya Allah yang diperanakan. Ketika dia diperanakan, kenapa Bapak bingung? Itulah dia, karakternya, itulah dia, ciri Allah yang zahir itu. Allah yang diperanakan, Allah yang zahir. Allah itu adalah Allah yang zahir dan yang batin. Dalam Al-Hadid 3 di dalam kitab Bapak, yang alfa dan omega. Allah yang zahir itu Allah yang diperanakan, lalu Allah yang batin itu adalah Allah yang roh, yang diam di dalam tubuh zahirnya itu. Dia adalah Allah yang alfa dan omega. Itu dia, Pak. Al-Hadid 3 itu kan diambil dari kitab Wahyu, Pak. Karena tidak ada bukti pembuktian bahwa Allahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang zahir dan yang batin. Dia bukan batin, dia bukan roh, Pak. Batin itu roh, hati nurani, Pak. Jelas dikatakan Allah itu zat. Lalu dia zahir, dia tidak pernah datang menjadi manusia, Pak. Lalu dikatakan dialah alfa dan omega. Oh maaf, Pak. Tuhannya Bapak itu tak datang dikenalkan oleh Muhammad itu tahun berapa? Lalu dikatakan dia adalah alfa dan omega. Kapan Tuhan Bapak mengatakan bahwa dia akan datang di hari kiamat, akan menjadi hakim di hari kiamat dan akan berkuasa dari kekal sampai kekal? Oh tidak ada, Pak. Yang tercatat justru Isa, yang tercatat justru Isa. Yesuslah yang mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi itu, Pak. Jadi jelas ya, tidak ada hubungannya dengan pengutusan dengan yang Bapak omongkan ini. Yang Bapak omongkan ini setelah pengutusan, Pak. Jadi nggak nyambung ya.